Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Marilah jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan dulu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan pujian tabuh gendak. Tabuh gendak sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besarnya agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita bersama-sama hayati ajaran tentang kasih yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-22. Ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena cedera manusiawi akibat dosa, saya dan saudara tidak sempurna dalam menyatakan kasih.
Oleh sebab itu mari kita mengambil saat teduh. Kita mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu tidak membawa kesucian kami, namun kami membawa kelemahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Untuk itu, bersama-sama kami mengakui akan segala dosa kami di hadapan-Mu, dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan dari-Mu. Kiranya Roh Kudus menyucikan setiap hati kami, menguasai hati kami, sehingga kehidupan kami seutuhnya dituntun oleh kebenaran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dimampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menyatakan kasih dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Yesus kami mengaku dosa dan mohon pengampunan dari-Mu. Amin. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan kembali dengan pujian pengakuan dosa. Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Maha besar, mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampun segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 4 dan ayatnya yang kelima demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan mengucapkan salam damai. Salam damai. Kita merespon berita anugerah dengan pujian. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya.
Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, baik itu yang saat ini beribadah di gereja bersama-sama tatap muka maupun yang di rumah mengikuti live streaming, kita akan menyatu dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus dengan doa kami. Kami bersyukur di hari Minggu pemberian-Mu ini Engkau telah memanggil setiap kami, menuntun langkah kami, sehingga kami boleh bersama-sama membangun persekutuan, membangun ibadah di gereja Tuhan, di gereja-Mu GKJ Cakraningrat ini. Kami juga bersyukur Bapa, oleh karena anugerah-Mu, kami juga dapat melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing dengan cara mengikuti siaran live streaming ibadah GKJ Cakraningrat. Bersyukur atas segala berkat penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan setiap pribadi kami maupun di tengah-tengah keluarga kami. Secara khusus kami berdoa memohon berkat Tuhan untuk saudara kami warga jemaat GKJ Cakraningrat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tangan-Mu yang penuh kuasa mujizat kiranya menjamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka disembuhkan hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Sedang warga jemaat yang saat ini terbeban berat, ada berbagai macam persoalan dan pergumulan, Tuhan berkenan untuk menolongnya. Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Mereka tetap dikuatkan di dalam Tuhan dan terus berpengharapan bahwa di dalam Yesus ada berkah pertolongan. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan menyertai, memberkati, Tuhan yang mencukupkan kehidupan keluarga mereka. Anak-anak kami yang masih berada di bangku sekolah, bangku kuliah, Tuhan berkati. Setiap pekerjaan Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat mencukupkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa memohon berkat Tuhan agar supaya dalam situasi dan keadaan yang sulit ini dimampukan bagi warga jemaat Tuhan untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah kesulitan akibat wabah dari COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, siapa lagi sumber pertolongan kami jikalau tidak Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan nyatakan mujizat Tuhan agar supaya virus corona ini segera sirna, kehidupan persekutuan kami dapat pulih kembali seperti yang dulu. Itulah kerinduan kami Bapa, itulah doa-doa kami, dan kiranya Engkau mendengar doa-doa kami dan pengharapan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GKJ Cakraningrat dengan segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Tuhan mampukan untuk dapat melayani dengan baik. Dan biarlah melalui pelayanan gereja Tuhan, Injil Kristus diberitakan, dan tetap kami para pelayan-pelayan di gereja Tuhan ini dapat melayani dengan penuh tanggung jawab. Kami memohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara ini,
agar supaya Tuhan senantiasa memimpin, menuntun setiap pribadi-pribadi pemimpin bangsa ini, baik di pusat maupun di pemerintahan daerah. Tuhan berkenan hadir, sehingga kepemimpinan mereka akan membawa kehidupan masyarakat semakin mengalami kedamaian, ketenteraman. Kami dapat hidup rukun, saling tolong menolong, saling membantu, dan semuanya itu biarlah diteladankan oleh para pemimpin bangsa ini dalam menyatakan cinta kasih yang mendatangkan damai sejahtera. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini. Sempurnanya hanya kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan yang telah kita kumpulkan semenjak kita datang ke gereja, dan juga persembahan yang kita himpun di rumah-rumah, karena warga jemaat juga beribadah di rumah-rumah mereka, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita muliakan nama Tuhan kembali dengan pujian, ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita aturkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam persekutuan kami di hari Minggu pemberian Tuhan ini, kami datang dengan membawa persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan kami, sucikan persembahan kami, dan pakailah persembahan kami menjadi sarana perluasan kerajaan Tuhan di tengah aktivitas pelayanan gereja Tuhan di GKJ Cakraningrat ini. Berikan setiap kami hikmat, agar supaya kami dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab dan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Sebentar lagi kami rindu untuk menggumuli akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh-Mu. Berikan kami hikmat-Mu, agar supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dengan penuh sukacita, bersama-sama akan kami terima dan hayati kebenaran sabda-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, silakan yang membawa Alkitab dibuka dalam Injil Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-14. Kita akan baca bergantian. Tentu Bapak Ibu juga rindu membaca Alkitab bersama. Amin. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21.
Saya akan mengawalinya ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada minggu pagi hari ini diberi tema, diberi untuk memberi. Jadi temanya diberi untuk memberi. Nah, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, tentu siapapun yang mendengar peristiwa itu akan mengalami kesedihan. Apalagi kedekatan antara Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Mereka ini termasuk ada hubungan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika orang mengalami sedih, mendengar peristiwa duka semacam itu, secara manusiawi tentu Tuhan ingin pergi ke tempat yang sunyi untuk mendekatkan diri kepada Bapanya, mengambil waktu untuk menghayati semua peristiwa itu. Dan itu bisa terjadi pada setiap kita, umat manusia. Terlebih ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai, apalagi meninggalnya itu kemudian mendadak. Kita ingin mengambil waktu untuk sendiri. Kita mungkin tidak bisa ngomong apa-apa.
kita mau menyampaikan semua apa yang terjadi itu ke hadirat Tuhan. Disitulah kemudian Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya ingin mengambil tempat yang sunyi. Tetapi apa daya, Bapak Ibu Saudara, kemanapun Yesus itu pergi, pengikutnya itu senantiasa setia mengikuti Yesus. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena nama Yesus itu sudah terkenal. Pengajaran-pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa telah dinyatakan. Demikian juga mujizat-mujizatnya. Banyak orang mengalami kesembuhan oleh karena Yesus menyatakan mujizatnya. Maka tidak heran kalau banyak orang kemudian ingin mendekat kepada Yesus. Ambil contoh saja, ya, kendati pun posisinya tidak sama, statusnya tidak sama, ya, artis terkenal. Orang yang mengidolakan artis senantiasa ingin dekat dengan artis tersebut. Apapun motivasinya, mereka senantiasa ingin dekat, ya. Dan dia tahu persis orang-orang yang mengidolakan ini dengan wajahnya, dengan karakternya dan seterusnya. Misalnya kalau ketemu di mall, ya mereka ingin dekat, ya. Tidak jarang kemudian oleh cintanya terhadap idolanya yang hendak dimiliki menjadi miliknya, seringkali menyakiti yang diidolakannya. Artis kecil diajak papa mamanya di mall, saking gemesnya pipinya diewek-ewek, yo mesake. Kepingin salaman, gaduk-gaduk, kadang nyakar juga. Ini yang terjadi. Bahkan ada mobil artis yang dibakar, ya kan? Prinsipnya adalah orang yang mengidolakan seseorang itu pengen deket dan biasanya pengen dimiliki, ya. Hanya tentu posisi Yesus tidak sama dengan posisi artis. Pada saat itu yang banyak memiliki penganut adalah nabi-nabi. Tetapi sudah lama, ratusan tahun Israel nggak punya nabi. Datanglah Yohanes Pembaptis. Maka banyak orang juga berkerumun mendekat Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian tidak lama Yesus hadir melayani. Dan banyak orang yang terpukau, banyak orang yang senang, banyak orang yang tersentuh, banyak orang yang kemudian mengalami sukacita, bahkan takjub, heran dan terpesona. Karena apa? Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Nah, dalam situasi yang sedih Tuhan ingin ke tempat yang sunyi. Pengikutnya mengikut Yesus, Tuhan masih melayani. Ya kan? Ayo kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka, ya. Dan ia menyembuhkan mereka. Satu karakter Yesus itu,
dia memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus itu enggak tegelan, tetapi Tuhan Yesus senantiasa tergerak oleh karena belas kasihan. Mengapa orang tergerak karena belas kasihan? Karena Tuhan Yesus itu cinta. Tuhan Yesus itu mengasihi orang-orang yang mengikutnya. Benar atau benar? Kalau enggak cinta, kalau enggak senang, enggak mungkin tergerak hati untuk melakukan pertolongan. Ngapain urusan lo? Ya, lo kelaparan kayak, lo sakit kayak, lo jungkir balik kan, urusan lo, bukan urusan gue. Itu orang yang tidak tergerak oleh belas kasihan. Ya. Tidak mungkin orang yang memiliki hati yang tidak mengasihi itu lalu kemudian melakukan pertolongan. Gak bisa. Karena apa? Sudah tertutup. Gak bakalan orang itu melakukan pertolongan karena tidak memiliki kasih. Yang terjadi malah sebaliknya. Karena tidak ada kasih, maka yang muncul adalah kejahatan. Yang muncul adalah tegel. Nah, disitulah kemudian murid-murid Yesus sebenarnya juga tergerak. Karena waktu sudah menjelang malam, apalagi di tempat yang agak sunyi. Nah, terus nanti ini orang-orang sekian banyak itu, 5.000 laki-laki itu belum terhitung perempuan dan anak-anak. Ini nanti makannya gimana? Makanya para murid kemudian datang kepada Yesus dan mengatakan, "Guru, ya, perintahkan mereka pergi ke kampung-kampung agar supaya mereka apa? Bisa beli makanan." Ingat loh, murid Yesus itu juga tergerak hatinya. Hanya caranya berbeda dengan cara Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Ya. Ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Itu artinya apa? Mereka ini kan mengikut Yesus. Yesus itu tidak bisa juga dipisahkan dengan para murid. Maka tanggung jawab dari pengikut ini adalah tanggung jawab Tuhan Yesus dan tanggung jawab siapa? Para murid. Oleh sebab itu mereka lah yang harus memberi. Pengikut-pengikut yang besar jumlahnya itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Kamu yang harus memberi makan. Ya. Disitulah kemudian terjadi dialog. Para murid mungkin juga mikir, lah gimana caranya kami yang jumlahnya 12 orang itu bisa memberikan makan ribuan orang seperti ini. Oleh sebab itu mereka jujur kepada Tuhan dengan mengatakan, ayat yang ke-17, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? "Bawalah kemari kepadaku." Yang ada itu diminta oleh Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menghadap ke langit. Tuhan berdoa, Tuhan memberkati roti itu, mukjizat Tuhan dinyatakan sehingga 5.000 orang itu dapat tercukupkan kebutuhan jasmaninya. Rasa laparnya dikenyangkan dengan
5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, berbicara soal mujizat, berbicara soal kuasa. Ya namanya saja mujizat. Mujizat itu hanya dinyatakan yang punya kuasa, yaitu Allah. Ingat loh, Tuhan Yesus pada masa sebelum genap dia harus melayani, ya, ada manten di Kana, Tuhan Yesus juga menyatakan mujizatnya toh. Apa? Air menjadi anggur. Dan pemberian Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus itu pasti terbaik untuk pengikutnya, untuk umatnya. Ini yang harus kita catat. Yesus itu memberi yang terbaik. Coba bayangkan, Bapak Ibu, tradisi orang Yahudi kalau ada pesta nikah, itu di sana pasti ada suguhan anggur. Dan anggur yang terbaik dari sang tuan ini pasti dikeluarkan yang pertama. Makanya anggur itu juga ada level-levelnya. Ya. Ibarat kalau orang minum itu juga sama ada levelnya. Ada yang depkes, ada yang tidak pakai depkes. Ciu bekonang. Ya. Nyegrak. Ning sak nyegrak-nyegrake ya ono sing ngarani alus. Ya tuh. Beda kalau misalnya dengan merek-merek yang lain. Saya tidak menyebutkan, nanti dibilang kok Pak Pendeta hafal ya, dulu sudah terbiasa. Ya. Sekarang ini menjadi tidak biasa. Minum anggur. Dan ini adalah prestis dari yang punya gawe. Ya nanggure enak, top markotop, berarti yang punya gawe juga jos top. Apalagi yang punya kaya. Ya toh. Coba kalau misalnya wes sugih anggure sing ditokno nyegrak. Apa yang terjadi? Dasar cetil. Ya. Tetapi kalau misalnya orangnya biasa-biasa saja, tetapi anggur yang dikeluarkan luar biasa. Wah, tekan atine, ya ngoten toh. Ya. Orang punya gawe itu biasanya apik ya digunem, elek ya tambah nemen. Ya. Disitulah kemudian ketika anggur itu habis, sementara tamu-tamu itu masih pingin minum, lingsem toh. Ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, walaupun belum waktunya Tuhan Yesus itu menyatakan mujizatnya, Tuhan Yesus menolong agar supaya yang punya gawe ini enggak lingsem, enggak mau. Maka air dirubah menjadi anggur yang terbaik. Kuncinya Yesus hadir itu, Yesus memberi yang terbaik. Ya sama dengan kita kan, amin. Enggak ada aminnya ini. Mau bilang amin ya, lah piye apa ya padha karo Gusti. Ya. Setidaknya kalau enggak sama kan ya mirip-mirip lah kan gitu. Contoh misalnya kita hadir ke gereja itu kan mesti membawa persembahan. Amin. Dan kita itu persembahannya terbaik toh, amin. Bukan persembahan kami sedikit sekali ancene disengaja sithik ya. Gitu terus kemudian dilanjutnya, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Coba bayangkan, umpamanya panjenengan anak panjenengan itu kaya raya ya tuh. Terus kemudian panjenengan diajak pergi ke wisata, ya, siang-siang sudah lapar, harapannya kan makan enak loh, amin. Wah, aku mau diajak anakku ke restoran yang top markotop, ternyata dijajaki sego tahu. Kira-kira, ya lana tekanmu, mung sakmono.
Yen sego tahu tak bayari tak tabas kabeh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab apa? Tuhan telah memberi yang terbaik untuk kita. Nah, guyonan ini, guyonan. Makanya persembahan GKJ Cakran Ngelatan itu kan pakai amplop. Saya ngusulin kepada majelis GKJ Cakra, amplopnya itu jangan sampai ada yang lusuh. Lusuh sitik ganti, malah keporo langkung sing gris, sing nyar, sing apik. Ya. Supaya apa? Kalau jemaat berpersembahan itu sungkan karo amplope. Amin. Tidak, guyon ini saya. Ya. Guyon. Ya. Tentu panjenengan saya yakin berpersembahan juga begitu. Umpamanya di dompet itu sing nyar-nyar ya, mesti sing nyar yang dikasih ya. Dan tentu nilainya juga yang baik menurut ukuran panjenengan, yang terbaik menurut ukuran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali kepada cerita yang ditulis dalam Matius pasalnya yang ke-14 ini. Setelah Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya, 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagikan oleh para murid kepada 5.000 orang laki-laki dan perempuan, anak-anak tidak dihitung. Masih ada sisa itu. Ayatnya yang ke-20. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ya. Disitulah kemudian ketika mujizat Tuhan dinyatakan, itu pasti ada sisanya. Ya. Disinilah kemudian kita kembali kepada tema diberi untuk memberi. Nah, apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Kebutuhan-kebutuhan jasmani kita diberikan oleh Tuhan. Termasuk saat ini panjenengan hadir di sini, panjenengan sehat. Amin. Ya. Apa saja yang diberikan oleh Tuhan melalui talenta-talenta, melalui karunia-karunia, melalui berkat-berkat baik itu jasmani maupun rohani. Sehingga kalau misalnya ada gereja kerja bakti, yuk, ayo. Lah karena saya nggak punya digawe wol, aku tak bondo bau. Oke. Lah Pak Pendeta, lah wong kula menika nembe boten penak badan kula. Kula nyengkuyung pandonga mawon nggih Pak Pendeta. Monggo. Gitu. Wah, di rumah ini ada berkat makanan, tak bawae ke gereja. Ya. Maka semua kebutuhan akan terpenuhi jikalau banyak orang yang terpanggil untuk memberi yang terbaik. Pasti berlebih, nggak mungkin tidak. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika jemaat Kristus mula-mula sebelum menjadi agama resmi negara pada awal abad keempat, mereka itu beribadah di rumah-rumah dan kadang mereka menempati sinagog atau sinagoge. Khususnya bagi orang Yahudi, kalau hari Sabtu dipakai untuk beribadah, karena hari Sabat menurut hitungan orang Yahudi itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Ya. Mereka sering bertemu, berkumpul, bersekutu, bertekun dalam doa, menghayati kebenaran firman, dan gembul bujono, makan bersama. Mereka bawa sendiri-sendiri loh, Bapak Ibu. Ya, kalau bawa itu kan kelihatan. Sing berkate akeh tentu gawane yo sithik. Amin. Oh mboten. Sing berkah akeh yo bawa banyak.
Memang yang nggak punya secara ekonomi yang bawa sedikit, bahkan mungkin ada yang tidak membawa. Lalu mereka bersama-sama makan berkat itu yang telah terkumpul, dan pada akhirnya apa? Turah. Dari situlah terbentuk komunitas Kristen yang saling memberi, saling berbagi. Ya, sampai panjenengan baca Kisah Para Rasul, jelas di sana banyak orang kok yang menjual hartanya, menjual tanahnya. Untuk apa itu? Untuk memberikan pertolongan, bantuan terhadap saudara seiman yang mengalami karingkihan sacara ekonomi. Masih ingat toh ceritanya Ananias dan Safira, Bapak Ibu? Itulah gereja yang telah diberi oleh Tuhan berbagai macam berkat, dan gereja yang berbagi. Nah, ini sama masa pandemi corona ini. Ada kok pribadi-pribadi yang berbagi berkat itu. Ada yang ngiderke telur, ya, beras, pribadi-pribadi loh ya, masker, hand sanitizer, dan masih banyak lagi. Saya menyaksikan, ya, saya menjadi saksi. Dan juga ada yang dikelola oleh gereja untuk berbagi. Hanya saja sekarang yang dikelola oleh gereja sudah mulai apa? Terhenti. Nah, mungkin dengan tema kita sekarang, kita didorong lagi, ayo semangat lagi. Sehingga mereka yang diberkati akan menyalurkan berkat itu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di situ kehadiran kita adalah kehadiran yang memberi, kehadiran kita adalah kehadiran yang memberkati, sebab kita telah diberi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama menyatu, Bapak Ibu, dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur atas firman yang boleh kami hayati bersama, yang mengingatkan kepada kami semua bahwa Tuhan telah memberi kami yang terbaik, dan Tuhan berkehendak agar setiap pribadi umat kekasih Tuhan senantiasa hadir untuk dapat menyatakan kasih, memberi yang terbaik, memberi pertolongan, berbagi berkat, agar berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah beri